Sebetulnya apa sih tantangan yang juga dihadapi oleh sektor penyedia jasa internet begitu ya untuk menghadirkan internet dengan kecepatan yang cukup bagus begitu di Republik ini? Ya, kalau dibilang kecepatan yang cukup bagus ya menurut saya tadi ya, memang mengacu data internasional, saya juga kemarin baru datangin konferensi sini, mereka juga Indonesia itu memang peringkatnya ya lumayan lah, lumayan tidak menggembirakan gitu ya kalau dilihat. Bahkan ada isu yang baru lagi, katanya kita tidak ramah dengan teknologi green energy. Saya pikir selalu ada benchmark-benchmark yang baru yang menurut saya membuat posisi kita nggak menguntungkan gitu ya kalau dilihat dari ranking internasional gitu. Tapi kalau saya tetap bilang kalau dibilang tantangan ya tantangannya sebenarnya kalau dibilang saya udah sering kali ucapkan kalau kalau kita bilang tantangan di Jawa sih menurut saya cukup oke lah ya. Tapi tantangan ini kan memang backbone yang terutama ke area-area timur Indonesia atau area yang masih belum terjangkau. Dan tapi kita berharap ya kalau memang kecepatan kita fungsinya kecepatan seperti kita tahu mungkin tahun 2024 ada 2 kabel internasional yang akan landing di arah timur Indonesia mungkin di Manado dan mungkin yang apply ke arah IKN dan terus ke Jawa. Saya pikir ini bisa jadi opsi yang bagus karena gimana pun juga kabel ini akan langsung direct ke West Coast dari US dan memang ini memotong satu rantai eh, jaringan yang lebih pendek ya daripada muter lewat Laut Cina Selatan ke Singapura lalu baru ke Indonesia ke Indonesia. Jadi saya harap sebenarnya kalau ngomongin kecepatan ketika tahun 2024 insya Allah 2 kabel itu memang udah bisa difungsikan maksimal, ini menambah satu opsi buat teman-teman penyelenggara ISP terutama yang beroperasi di wilayah timur ya untuk dapat menggunakan kabel tersebut dan memang dapat meningkatkan juga kecepatan internet di daerahnya. Jadi saya harap itu juga memberikan satu kualitas juga buat masyarakat yang berada di daerah timur Indonesia ya. Kalau yang di Jawa sih menurut saya so far kalau mereka selama masih dilewati kabel fiber optik, so far jaringannya udah cukup mature lah menurut saya. Oke, baik. Mas Arief, menurut Anda, pemerintah ini lebih fokus pada pemerataan akses internet hingga ke daerah 3T atau justru saat ini memang sedang berlomba untuk memaksimalkan kecepatan internet khususnya di kota-kota atau di perkotaan, Mas Arief? Kalau menurut saya kalau lihat fokus dari pemerintah dan program-program yang ada sekarang tentunya pemerataan ya Mas Bram ya. Kalau kalau dibilang kita ngomongin satelit, kita ngomongin paraparing, ataupun yang lain ya nggak, atau BTS sekalipun gitu ya, kita nggak, itu semua kan programnya pemerataan Mas, nggak ada program kecepatan. Saya pikir memang fokus utama kita adalah pemerataan dulu saat ini, karena Indonesia belum merata, masih cukup jauh kan, kita sama-sama tahu. Jadi menurut saya fokus infrastruktur itu belum ketinggalan lah, secara kita masih terus berkembang masyarakatnya. Jadi saya rasa saat ini pemerintah ya kalau dibilang apa itu udah tepat ya tepat. Memang harus merata dulu. Nanti kualitas akan mengikuti seiring dengan penggunaan dari jaringannya sendiri sih Mas Bram. Oke, baik. Ini juga mencoba mengkaitkan dengan regulasi dan juga birokrasi. Apakah memang ini juga menjadi tantangan dalam mengupayakan pemerataan akses internet di Indonesia, Mas Arief? Ya tentunya regulasi ini saya selalu bilang belum ada regulasi yang benar-benar apa ya bahasanya sesuai dan suitable buat apa namanya buat penyelenggara infrastruktur telekomunikasi ya. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Pertama, banyak banget regulasi daerah itu sangat berbeda-beda, bukan sangat berbeda-beda, setiap daerah itu berbeda-beda. Bayangin aja kalau kita mau gelar kabel di 500-an something kabupaten kota, setiap melewati kota yang berbeda, kita harus bertemu dengan regulasi yang berbeda. Tentunya itu bukan tidak bisa dilewati, tapi tentunya akan makan waktu. Seperti itu. Kedua, mindset dari sistem pendapatan daerah sendiri menurut saya. Jadi gini, kenapa waktu itu Korea dapat maju sekarang karena ketika mereka pemerintahnya eh, menggelar infrastruktur fiber optik mungkin 20 tahun lalu mereka berpikir fiber optik ini atau jaringan infrastruktur internet ini akan menjadi satu backbone kehidupan ke depannya. Ini bukan sesuatu yang memang harus diambil untung di depan kira-kira gitu. Nah, ketika kita dihadapkan maksudnya ketika memang kita melihat wah kabel banyak banget di jalanan. Sometimes ada beberapa pemerintah daerah ya yang memang melihat bahwa wah ini adalah sebuah objek PAD padahal itu kabel belum tentu mungkin revenue-nya gede atau sebaliknya. Harusnya yang menurut saya mindset ketika ada infrastruktur informasi ini dikolaborasikan sehingga memang pemerintah daerah tuh
malah membantu pemerataannya dan mendorong dan menggandeng bahkan para ISP setempat untuk membantu mengatasi blank spot misalnya, menarik jaringan di area desa-desa mungkin. Jadi sebenarnya itu harus disupport, bukan dimainkan sebagai pendapatan daerah ya ini. Sehingga ini kita berpikir long term sebenarnya ketika memang ini bisa diterapkan, saya pikir pemerataan ini bukan hanya tugas bahkan pemerintah mungkin nggak perlu repot-repot kalau seperti itu ya. Bahkan swasta pun juga bisa ngerjain itu ketika mindsetnya didorong dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah sendiri ya untuk pemerataan akses. Gitu sih Mas Bram gambaran Oke, utamanya. baik. Jadi memang perlu improving begitu ya, ada regulasi dan juga birokrasi yang ada untuk mengupayakan bagaimana pemerataan akses internet